sebagaimana yang sudah kita coba di minggu kemarin untuk tahsin Al-Quran dan tajwidnya kita minta Al-Ustaz Abdul Majid LC MA Pak Doktor di depan, amin. Kemudian sesi tarjamatu lafziyah kita minta Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Jamiluddin. Kemudian nanti faedah ayat dan tafsir mungkin kami yang akan menyampaikan. Sebelumnya kita berikan waktu kepada Al-Ustaz Abdul Majid untuk memulai sesi tahsin dan diawali dengan baca doa MBA itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca doa serempak aja ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika basri وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Baik, kita masuk pada surah Ali Imran ayat ke berapa lagi sekarang? 15. Ke-15. Ya. Kemarin 16 ya. Iya. Masuk ke ayat 15 surah Ali Imran. Baik, saya baca dulu. Kemudian sebentar kita tahsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Kita lihat beberapa makhraj huruf atau kita lihat dari beberapa bacaan. Yang pertama qul ya. Qul lam. Lam itu makhrajnya di mana Ustaz? Ujung lidah ketemu dengan langit-langit. Ya, langit-langit ya. Ujung lidah la. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ini adalah huruf isti'la ya. Ul, jangan sampai lamnya juga tebal. Ul ya. Harus kembali ke sebagaimana ingin mengucapkan huruf lam gitu ya. Qul gitu ya. Jangan kul, jangan tinggal lidahnya kul gitu ya. Tapi qul. Apalagi qaf didahului oleh berbaris dhamma. Jadi harus jelas perubahannya dari monyong ke posisi biasa gitu ya. Kemudian au sama-sama hamzah jelas sampai ada suara ain ya. Au nabi ba. Nah, ini perlu juga diperhatikan karena utamanya kawan-kawan dari kampung saya itu biasanya ba itu kalau bertasdid bukan nabi, bukan robbi tapi robbi. Nah, seolah ada hamzahnya. Ya, jadi ini betul-betul harus diperhatikan.
Aunabbi, ada proses dari ba satunya ke ba selanjutnya gitu ya, karena dua ba di sini kan. Ba bertasydid itu ada dua ba ya. Aunabbiukum bi. Nah, mim sukun ketemu ba, bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa samar-samar. Ada 3 kan model bacaan bisa dia ikhfa syafawi itu ya. Ada 3, ada yang rapat, ada yang agak gemetar sedikit yang tidak terlalu rapat, dan ada yang ada celah. Tapi kita katanya di rata-rata di Asia ya gitu ya. Sedia penjelasannya Sirfa itu pakai yang menggetar itu ya, yang tidak terlalu rapat dan tidak bercelah. Jadi Aunabbiukum kayak menggetar bibir gitu ya, tidak terlalu rapat gitu. Bukan Qul aunabbiukum, bukan seperti itu ya, tapi dia agak menggetar gitu. Kemudian ditahan ya, ada jedanya. Khay, jadi dari fathah ketemu dengan huruf ya sukun, itu perubahan kha dari perubahan fathah ke i itu harus betul-betul yang sampai seolah khairi ya, tapi khay ya betul-betul i ya, bi khairi gitu ya. Nah, kemudian ra karena berbaris kasrah maka dia harus tarkik ya, tipis ri ya, bukan ri. Jadi bi khairi bukan bi khairi ya. Bi khairin karena dia tanwin ketemu dengan mim maka idgham bi gunna. Suara nun, suara tanwinnya, Waalaikumsalam. Suara tanwinnya masuk ke huruf ba, melebur huruf mim, melebur langsung ke huruf mim dan ditahan, ya didengungkan. Yang namanya dengung itu berarti harus ke hidung ya. Bi khairin bukan khairil bais. Ahlan sad. Bi khairin ditahan. Min zalikum. Nah, ada nun sukun bertemu dengan za. Berarti bacaan ikhfa, ya bacaan ikhfa, samar-samarkan. Ya, cara membaca ikhfa itu ya nunnya tidak jelas, kemudian seolah langsung mau menyebut huruf selanjutnya berarti huruf za. Ada apa istilahnya? Kalau istilahnya Ustaz Jamil itu ayunan ya. Ya, ada ayunannya. Gitu ya. Ini harus kalau harus ada perbedaannya antara za dengan ketemu Allah nantinya. Ya, kalau ini tipis ya, zalikum. Nanti kalau ketemu Allah dia agak tebal untuk membedakan antara za dengan Allah. Karena makhrajnya sama kan, antara Allah dengan za makhrajnya sama. Cuman sifatnya itu yang membedakan. Jadi tipis. Za 2 harokat aja karena mad tabi'i. Likum mim harus sempurna. Ya, pada saat kita waqaf. Zalikum ya, jadi dhammah dari ku, begitu masuk ke huruf mim berubah lagi bibir ya. Zalikum ya, zalikum harus jelas sempurna suara mimnya itu. Kemudian ada tanda wakaf kan, harus berhenti. Ini qala ini lebih utama berhenti ya. Lebih utama berhenti. Kemudian lilladzina 2 harokat karena mad tabi'i. Lilladzina taqaw. Ini juga waw sukun yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Itu kan bacaan lin, bacaan layin. Nah, jangan sampai u itu terbaca o. Lilladzina taqaw. Misalnya kan begitu, lilladzina taqaw.
harus betul-betul ya, lilladzina taqau, ya taqau ya gitu ya. Karena harus diberikan haknya, lilladzina taqau, ya, taqau. Kemudian inda sama dengan yang di atas, ikhfa juga ya. Suara ain ini saya terus terang agak rumit betul saya sebut ini kalau dia kasrah ya. Inda. Jadi harus samar-samar lagi. Inda. Nah, sat-sat bagus ini. Ya. Ya. Inda. Nah. Kemudian ra-nya tafkhim ya, tebal. Ya, karena berbaris fathah. Rabbihim sama lagi tadi, ba-nya bertasydid. Rabbihim, ha biasa, ha kacamata ya, bukan ha ya. Jangan sampai BMH gitu ya. Jadi ha biasa, ha yang di ujung tenggorokan ya. Ujung tenggorokan, bukan pangkal tenggorokan, yang di ujung tenggorokan. Kalau ha itu di tengah tenggorokan, tapi kalau ha itu di adna ya, aksal halki ya, pangkal tenggorokan yang paling bawah, tenggorokan paling dalam. Nah, aksal halki, pita suara ya, bahasa lainnya pita suara. Kemudian jannah ja ya. Ini jim ini juga kadang-kadang ada suaranya, terutama kalau ini suara-suara caca gitu ya, suara cece itu kalau tidak tepat makhrajnya ya. Jannah tunta. Ada lagi ikhfa ya, tapi sebelumnya ada gunnah. Jannah nun musyaddada, berarti gunnah musyaddada ya. Gunnah ditahan, ikhfa lagi. Ini ta harus tipis juga, jangan sampai seolah ketemu dengan ta. Jadi antara ta dengan ta itu bedanya, kalau misalnya ikhfa begini ya ada tebal ada tipis. Jadi kalau ta itu agak tebal, jannatu ta gitu ya. Jadi karena ini ta maka harus tipis. Jannatun ta ya. Jannatun, intinya seolah mau menyebut huruf ta gitu ya. Gitu. Ya, bukan dengung Ustaz, ikhfa, samar-samar. Jadi karena ada tanwinnya maka tetap harus ada suara n-nya, maka tetap harus naik ke hidung ya, karena ada suara nun di situ, suara nun. Kemudian taje, qalqalah ya, qalqalah dipantulkan taje, bukan juga taje, tapi dilepas saja, tajeri ya, tajeri. Ini namanya qalqalah sugra ya, qalqalah sugra. Tajeri min sama dengan tadi jannatin itu min tah. Nah, ini baru ada ha ya, tahtiha. Harus ada beda, tahtiha gitu kan. Tahtihal anhar. Bacaan idhar lagi ya, anhar. Matnya belum berubah ini, belum ada yang mat selain daripada mat tabi'i atau mat asli ini ya. Mat asli semua rata-rata belum ada selain daripada mat asli syariat ini ya. Kemudian khalidina fiha wa za-nya. Za ini satu makhraj dengan satu sifat dengan sin ya, Ustaz Hasan ya. Yang paling menonjol itu kan as-safir. As-safir artinya berdesis ya. Jadi ya, jangan sampai kata Ustaz Hasan beberapa minggu yang lalu, jangan sampai seperti za ya. Azwa jangan sampai, tapi betul-betul berdesis dia. Azwa
Jadi ada sifatnya namanya as-safir ya. Sifat atau apa itu Ustaz? Sifat ya. Sifat. Ya, as-safir artinya berdesis. Kemudian terjadi lagi apa namanya idgham bi gunnah jumto. Nah, to harus meninggi pangkal lidah. To. Ya karena isti'la. Jadi bukan to tapi to. Ya, to. Ya, muto. Bukan ta tapi ya to. Jadi yang ada yang baca tak. Keliru itu kalau dia baca ta. Ya, kalau seperti itu dia keliru. Kemudian tua. Nah, ini idgham bi gunnah. Kadang-kadang masih ada yang salah, masih keliru ya cara bacaan idgham bi gunnah, terutama ketemu wa dengan ya. Ya, ketemu wa dengan ya. Masih ada yang apa namanya membacanya seperti wa bertasydid biasa. Padahal tidak, ada gunnanya. Kalau ada gunnanya berarti tetap harus ada suara hidung naik ke hidung, ya. Jadi misalnya mutahharatu wa, tetap harus ada suara ke hidung. Jangan mutahharatu wa. Ya, jangan asli ke wa bertasydid. Ya. Tapi harus ada suara dengung gitu apa? Iya, dengung karena gunnah. Ini kan idgham bi gunnah. Jadi mutahharatu wa ya sengot ya, sengot gitu ya. Mutahharatu wa. Nanti masuk wa baru kembali ke makhrajnya dua bibir itu ya, syafatan wa. Tapi sebelumnya itu harus ke hidung dulu ya. Mutahharatu wa. Gitu. Dan ditahan. Kemudian ril ini saya butuh diperjelas mungkin Ustaz Hasan ketika ada huruf ra yang berbaris kasrah tetapi ketemu dengan huruf isti'la. Nah, ini kan hukum aslinya kan dia tarkik, tapi karena ketemu dengan isti'la maka bisa saja mungkin dia tafkhim, tapi kita menunggu sebentar penjelasan dari Ustaz Hasan. Ya. Karena di apa setelahnya itu ada huruf isti'la. Ya. Huruf yang isti'la, huruf yang tebal gitu, yang meninggi gitu ya, meninggi. Ya. Apa yang meninggi? Pangkal lidah meninggi kalau disebut. Jadi warid do-nya dia istitolah. Ada sifatnya do itu istitolah. Kalau makhrajnya kan apa namanya? Sisi lidah, ya maksudnya sisi lidah ketemu apa bersentuhan dengan geraham, salah satunya boleh, dua-duanya boleh. Ya. Kiri boleh, kanan boleh, dua-duanya juga boleh. Nah, itu yang harus dipelajari betul-betul itu ya. Karena bagaimana itu sisi lidah bersentuhan dengan geraham gitu ya. Warid ya, warid wa. Kemudian doa kan tadi ada istitolah ya, ada memanjang sedikit. Artinya memanjang itu artinya ada apa ya, kayak perjalanan dulu gitu lah dia doanya itu. Real ada yang mengalir, real do itu ya, walau do gitu ya, ada yang mengalir ya, warid wa nun, ada lagi idgham bi gunnah minallah. Nah, hanya ini ketika kita waqaf betul-betul harus sempurna juga, jangan sampai minallah ya, harus kentara minallah ya, minallah. Kemudian wallahu basir. Nah, ini sudah dijelaskan juga sama Ustaz Hasan terkait dengan shad ya. Meskipun dia kasrah tetap harus jelas shadnya dia basir karena huruf yang harus meninggi pangkal lidah. Basir ya, basirun. Ada lagi bacaan iklab. Nah, ini bacaan iklab biasanya di Al-Quran di atasnya itu ada mim kecil kan? Iya. Ada mim kecil. Ya, kalau pemahaman kita dulu itu katanya itu dibaca seperti mim. Jadi basirum bi. Nah, ternyata penjelasannya Ustaz Rifai, Ustaz Hasannya waktu itu sama-sama kita sah. Ya, penjelasannya itu
adalah bacaannya itu sama dengan ketika mim ketemu ba, mim mati ketemu ba, yaitu bacaan ikhfa syafawi. Jadi bacaan ikhfa syafawi dan iklab itu sama bacaannya, yaitu disamar-samarkan ya, samar-samarkan menggetari itu sedikit tadi itu ya. Jadi basirum bi, tidak basirum bi, tidak seperti itu ya. Jadi bacaannya sama ketika mim mati ketemu dengan ba. Nah, itulah makanya ditulis mim kecil di atasnya ya. Nah, jadi seperti itu iya, basirum kayak menggetar, basirum. Bibir menggetar itu karena tidak rapat ya, karena tidak rapat. Basirun bil bil ibad. Basirun. Ra-nya juga harus jelas dulu artinya apa ya? Harus sempurna domanya. Ya, basirum rum nanti masuk ke ba baru berubah ya. Ya, basirum bil ibad. Ada lagi qalqalah. Kemudian matnya mat arid lis sukun. Tadi minallah juga ketika kita sukun berarti mat arid lis sukun ya. Jadi setiap kita berhenti ketika ada mat ketemu dengan huruf yang berbaris, maka itu mat arid lis sukun. Hukumnya jaiz. Boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tapi konsisten dari atas ya. Kalau misalnya di atas 2 harokat, maka di bawahnya juga harus 2 harokat juga. Jangan sampai bismillahnya 6 harokat, begitu baca Qur'annya 2 harokat semua. Nah itu tidak konsisten namanya ya. Saya kira seperti itu Ustaz. Nanti kekurangannya disempurnakan oleh Ustaz Hasan murabi kita. Fadhil. Sudah sempurna. Ri ro-nya kasrah kemudian bertemu dengan huruf isti'la. Nah, itu harus murajaah lagi kita Ustaz. Ya, tidak bisa hari ini dibaca karena terima kasih banyak kepada Ustaz. Ada yang kurang sebenarnya. Ustaz membaca, kami mengikuti. Ya, itu yang belum. Baiklah. Setelah itu masih lanjut ya. Ya. Standar rusto harus satu persatu. Iya. Ya, kalau begitu kita baca bersama kemudian satu persatu. Tidak apa-apa, waktunya masih ada kah? Masih banyak aja. Iya. Sampai selesai. Ya. Ya, atau bisa juga terpotong. Artinya satu potong satu orang, potong satu orang. Ya. Baik, kita baca sempurna dulu sama-sama ya. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian para asatidz sekalian mengikutinya. Dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان. Aduh, nggak sampai nafasku. Tunggu dulu. خالدين فيها وأزواج مطهرة
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih dan beranjak. Baik. Langsung ini. Ya, jam 10 kurang. Saya penggal perkata maksudnya. Qul unabbiukum bi khairin min zalikum li alladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun mina Allahi wa Allahu basir. Ini kalau itu ya, basairu bi al-ibadi. Baik, ikuti saya dulu. Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum li alladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun mina Allahi wa Allahu basirun bi al-ibadi. Insyaallah ini maknanya sudah semua ini, insyaallah. Ya, saya Arabnya penggalan tadi, saudara sekalian, maknanya. Qul, katakanlah, apakah unabbiu, aku berkata kalian dengan khairin, lebih baik min dari dzalikum, demikian itu bagi alladzina orang-orang yang ittaqaw, bertakwa inda di sisi Rabbi Tuhanhim mereka jannat surga tajri min dari tahtiha bawahnya al-anhar sungai-sungai khalidina mereka kekal biha di dalamnya dan azwajun istri-istri mutahharatun yang suci wa dan ridwanun keridhaan mina dari Allah wa dan Allah basirun Maha melihat terhadap al-ibad, hamba-hambanya. Oke. Ya, mulai dari saya kita putar. Kul, katakanlah apakah unabbiu, aku kabarkan kepada kalian bi dengan khairi yang lebih baik min dari zalikum. ya. Demikian itu lilladina kepada orang-orang yang apalagi ittaqau mereka bertakwa inda di sisi Rabbihim mereka jannatun surga tajri mengalir min dari tahtiha bawahnya al-anhar Sungai-sungai khalidina. mereka kekal fiha di dalamnya wa azwajun dan istri-istri mutahharatun yang suci wa
dan ridwanun. mendapatkan ridho mina dari Allahi Allah wa dan Allah basir maha melihat bil ibad pada hamba-hambanya